Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Abdul Rozak dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, langsung saja saya akan membawakan materi yang berjudul Islam dan Gagasan Universal. Islam merupakan sebuah agama yang damai. Islam lahir ke dunia ini untuk menciptakan sebuah keamanan atau keselamatan bagi semesta alam. Tentu di dalam agama Islam ada beberapa syarat untuk mencapai tingkatan keamanan atau keselamatan tersebut. Di antaranya yaitu berserah diri kepada Allah, tunduk serta patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai sebuah syariat yang berisi prinsip-prinsip yang menyeluruh, artinya Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Kemudian globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia, sedangkan sasi adalah proses. Globalisasi dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses penggabungan yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi kesatuan yang utuh, dan perubahan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Globalisasi lazimnya dianggap sebagai sebuah proses ketika dunia silih erat sehingga menimbulkan suatu interaksi yang disebut hubungan. Hubungan inilah yang membuat dunia saling bertautan, saling bergantung dan saling kerjasama antar satu dengan yang lainnya. Dan semua proses dinaungi oleh perkembangan informasi dan teknologi sebagai dampak dari globalisasi. Berikutnya yaitu eksistensi Islam dalam globalisasi. Globalisasi yang sedang terjadi di dunia saat ini mempengaruhi hampir pada setiap aspek atau hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari budaya, politik, ekonomi, bahkan agama. Globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek pasti akan merubah tatanan dunia di masa mendatang. Dari perkembangan zaman, ada isu-isu yang muncul seperti kegemparan yang muncul antara Islam dengan dunia di era globalisasi ini. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, apakah ada kesejajaran antara keduanya atau paling tidak Islam dapat menyeimbangkan posisinya dalam arus globalisasi, ekonomi, politik, dan arus ganas lainnya yang bersumber dari barat dan timur. Selanjutnya yaitu modernisme dan puritanisme Islam. Modernisme Islam muncul karena akibat dari ketinggalan yang dihadapi umat Islam dari bangsa barat. Pada masa awal, dunia Islam mengalami perkembangan yang signifikan di bidang ilmu pengetahuan, namun puncak kemegahan dunia Islam itu akhirnya mengalami kemerosotan, disertai dengan kemunduran pada abad ke-10, kemudian tenggelam berabad-abad lamanya. Periode modern dinamakan juga dengan zaman kebangkitan Islam. Karena apa? Karena pada masa ini terjadi kontak antara Islam dan dunia barat yang pada akhirnya membuka mata dunia Islam.
Dengan adanya kontak antara Islam dan Barat, maka timbullah pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Kemudian pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana cara dan solusi untuk membuat umat Islam maju kembali sebagai kemajuan yang pernah dirasakan umat Islam pada masa sebelumnya. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Dalam bahasa Arab, kata fundamentalisme ini diistilahkan dengan usuliyah. Usuliyah ini berasal dari kata-kata usul yang artinya yaitu pokok. Dengan demikian fundamentalisme adalah faham yang menganut tentang ajaran dasar dan pokok yang berkenaan ajaran keagamaan atau aliran kepercayaan. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fundamentalisme tersebut juga menjadi salah paham atau kelompok dalam Islam, baik yang bermadhab Sunni maupun Syiah. Selanjutnya yaitu radikalisme. Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti prinsip dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa radikal itu dapat berarti secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras, dan menuntut perubahan. Dan juga ditemukan beberapa pengertian radikalisme yang dijumpai dalam Kamus Bahasa. Ya, ini yang pertama yaitu paham atau aliran yang radikal dalam politik. 2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Nah, itu termasuk radikal. Yang ketiga yaitu sikap ekstrem di suatu aliran politik. Gerakan-gerakan keagamaan radikal ini menjadikan jihad sebagai salah satu metode untuk mencapai cita-citanya, yakni tatanan sistem Islam. Di samping itu, radikalis dianggap sebagai kaum yang berpikiran sempit, atau kata lainnya yaitu narrow-minded, bersemangat secara berlebihan, sudah memiliki pikiran yang sempit tetapi memiliki semangat yang terlalu berlebihan. Itu yang dinamakan radikal, atau ingin mencapai tujuan dengan memakai cara-cara kekerasan. Nah, inilah yang dimaksud radikalisme, seperti ngebom, ngajak orang mati gitu lewat ngebom, itu termasuk radikal. Dia bermaksud agar bisa masuk surga bersama orang-orang yang dibom itu. Nah, seperti itu. Itulah radikal. Sebenarnya tidak baik seperti itu. Kemudian yaitu Islam eksklusif dan inklusif. Apa sih maksudnya Islam eksklusif dan inklusif itu? Islam eksklusif secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu eksklusif, ya, seperti itu, yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain itu salah, sesat, dan harus dijauhi. Nah, pemikiran menurut Islam eksklusif itu ya seperti itu. Jadi menganggap agamanya itu benar sendiri dan menganggap bahwa agama yang lain itu salah dan tidak benar atau harus dijauhi. Itu menurut Islam eksklusif. Sebab antara Islam sebagai konsep dan kondisi keberagaman umat Islam yang plural sangat berbeda.
Kelompok Islam eksklusif ini bersifat tertutup, kaku, jumud, tidak terbuka dengan perkembangan mutakhir, dan masih mempertahankan paham ortodoks. Baik, selanjutnya yaitu Islam eksklusif inklusif ya. Eksklusif tadi kan sudah. Selanjutnya yaitu Islam inklusif. Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Seorang muslim harus yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah yang paling benar. Nah, itu menurut inklusif. Namun dalam keseharian ia menunjukkan sikap sok benar atau mau menang sendiri. Hal ini terutama dalam konteks pergaulan sesama manusia yang dalam Islam dikenal sebagai hablum minan nas. Islam inklusif muncul tanpa menghapus nilai keberadaan atau nilai-nilai yang terkandung dalam agama lain. Islam inklusif juga menunjukkan bahwa tidak ada penyeragaman, dan paksaan terhadap agama lain, entah dari segi keyakinan ataupun cara beribadah mereka. Islam inklusif juga mengakui adanya toleransi mengenai budaya, adat, dan seni yang menjadi kebiasaan masyarakat, dan pandangan Islam inklusif juga mengakui adanya pluralitas, mampu meminimalisir adanya konflik antar umat. Selanjutnya Islam Sains. Islam Sains merupakan konsep baru yang muncul pada abad ke-20. Konsep ini banyak dibicarakan oleh para intelektual muslim dalam merespon apa yang dimaksud dengan sekularisme. Menurut Al-Attas, Islam adalah kebebasan manusia yang diawali kebebasan dari tradisi-tradisi yang berunsur gaib atau magic atau mistis, ya seperti itu, mitologi, animisme, kebangsaan, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Dan sesudah itu pembahasan dari kungkungan sekular terhadap akal dan bahasanya. Manusia Islam adalah orang yang akal dan bahasanya tidak lagi dikungkung oleh kekuatan gaib, mitologi, animisme, tradisi nasional dan kebudayaan, serta sekularisme. Konsep Islamisasi sains berbeda dari Barat dalam membicarakan ilmu pengetahuan atau sains. Farabi memandang bahwa sains tidaklah bebas nilai. Farabi memandang bahwasanya ilmu adalah asas bagi keimanan dan amal soleh. Ini berlawanan dengan konsep Barat sekular di mana Tuhan tidak diberi tempat dalam memandang alam ini, serta menganggap bahwa empirisme yang anti terhadap metafisik terhadap Tuhan dan menekankan kepada sumber yang berasal dari akal dan panca indera sebagai sebuah metodologi yang paling objektif, sehingga dalam Islamisasi dijadikan konsep tauhid merupakan basis core dari dan pijakan dalam Islamisasi ilmu modern. Karena baginya Islamisasi membutuhkan sebuah worldview yang benar, sedangkan sebuah worldview tercipta dan terbentuk melalui suatu landasan kepercayaan. Maka konsep tauhid merupakan inti dari worldview yang menjadi peluru utama dalam proses Islamisasi. Demikianlah pembahasan mengenai Islam dan gagasan universal secara menyeluruh, dari globalisasi, fundamental, radikalisme, Islam eksklusif dan inklusif, kemudian Islamisasi sains. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.